Halo anak-anak yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya ya. Semoga anak-anakku di rumah senantiasa sehat dan tetap bahagia. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan mengawali pembelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk rahmat kesehatan yang boleh kami alami dan rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau berikan bagi kami semua. Tuhan Yesus, hadirlah dalam pertemuan kami hari ini, dalam belajar kami. Semoga apa yang boleh kami pelajari ini berguna dalam kehidupan kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, untuk mengisi kehadiran anak-anak, silahkan nanti mengisi di form refleksi ya. Kemudian saya mau bertanya kepada anak-anak yang di rumah, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, anak-anak yang terkasih, pada saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19 dan anak-anak masih tetap belajar di rumah. Nah, semoga anak-anak tetap memiliki kebahagiaan tersendiri ya, berada di rumah belajar bersama orang tua, dan saya yakin anak-anak tetap merasa senang berada di rumah. Baik anak-anak yang terkasih, hari ini kita mau belajar tema 6 tentang energi dan perubahannya, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetisi dasar yang kita pelajari hari ini 3.2 tentang menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Semoga anak-anak tetap memiliki semangat ya. Dadah, selamat belajar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar siswa dapat mengetahui langkah-langkah menemukan informasi dari teks, menemukan kata-kata baru atau penting dari teks, menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan, menemukan informasi dari teks percakapan, menyajikan informasi dalam bentuk rangkuman, menyimpulkan informasi dari teks, menemukan informasi dari gambar, dan menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Menemukan informasi dari teks. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Nah, kamu dapat menandai bagian atau kata penting di setiap paragraf. Atau anak-anak bisa menggarisbawahi kata-kata penting itu. Nah, setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Menemukan informasi dan kata-kata penting dalam teks. Langkahnya, membaca teks secara keseluruhan dan menemukan kata-kata penting. Kata-kata penting yang ditemukan ada yang sudah diketahui maknanya dan ada juga yang belum tahu maknanya. Kamu dapat menemukan makna menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau juga boleh bertanya kepada guru atau orang tuamu. Dengan mengetahui makna kata penting, kamu akan dengan mudah memahami informasi dalam teks. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan. Langkah-langkahnya, mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf.
mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema, mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui, menemukan informasi dari teks percakapan. Berikut langkah-langkahnya. Membaca dengan cermat, mencatat informasi penting, kemudian merangkai dan menyimpulkan informasi. Menyajikan informasi dalam bentuk rangkuman, menemukan kata-kata kunci pada teks, menemukan gagasan-gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Kemudian informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat rangkuman. Bacalah kembali teks-teks tersebut untuk menyajikan informasi. Menyimpulkan informasi dari teks. Langkahnya, menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Menemukan informasi dari gambar. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan dan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar dengan seksama. Kemudian, catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Dan perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Memperoleh informasi dari gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokoh, kegiatan, serta latar belakang, waktu, dan tempat. Setelah mengamati gambar, kamu dapat menuliskan informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan cerita. Terima kasih anak-anak telah belajar bersama saya hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya.